Pak Adi, momen yang kita tunggu-tunggu bersama, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akhirnya sudah di depan mata. Di hari Minggu besok kita akan bersama-sama menyaksikan hal tersebut. Lalu Anda lihat apakah sentimen ini akan juga secara masif menjadi pintu masuk bagi aliran dana untuk lebih deras lagi ke pasar uang kita? Ya, saya rasa dengan inaugurasi besok ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor ya, baik domestik maupun investor asing, bahwa pemerintahan baru sudah datang. Tapi mungkin inaugurasi ini adalah suatu penekanan saja. Yang kita lihat ini selama 6 bulan terakhir kan sudah terjadi ya transisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan tim Pak Jokowi gitu ya, sehingga kita melihat seharusnya ini keberlanjutan ini dianggap positif lah ya, dan tentunya investor memiliki pilihan lagi nih, Indonesia ke depannya mungkin akan lebih baik lagi gitu. Baik, tapi di pekan lalu kita melihat aliran dana asing ini justru keluar dari pasar saham kita begitu. Apakah menurut Anda di pekan depan ini ada potensi untuk kembali lagi masuk ke dalam negeri? Aliran sebenarnya keluar itu lebih ke faktor eksternal. Ada dua hal sebenarnya yang terjadi yang cukup signifikan. Yang pertama itu mengenai China. Jadi China after beberapa waktu mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan, pemerintahnya hendak melakukan stimulus yang cukup besar-besaran ekspektasi masyarakat. Itu menyebabkan aliran dana investor memang langsung menuju ke China karena ekspektasi stimulus ini akan membantu investasi mereka di China. Tapi mungkin ada sedikit kekecewaan karena stimulusnya mungkin tidak sebesar yang diharapkan oleh investor. Kemudian juga situasi geopolitik baik di Rusia dan Ukraine maupun di Middle East ya. Ini mungkin yang menyebabkan adanya kekhawatiran investor, terutama yang berhubungan dengan oil price gitu ya. Karena kita ketahui Middle East ini mungkin source dari oil gitu ya, sehingga kenaikan harga di oil ini bisa menyebabkan inflation yang berkelanjutan ke depannya. So far kita melihat perkembangannya memang masih terjadi konfliknya, tapi kita lihat oil masih stable dan China tidak sebesar itu stimulusnya. Jadi kita harapkan dengan inaugurasi Pak Prabowo menjadi presiden, investor mau kembali lagi ke Indonesia dan melihat Indonesia sebagai pilihan investasi untuk jangka panjang. Baik, di sisi lain kita tahu harga emas kembali mencetak rekor tertinggi, bahkan banyak juga yang berekspektasi emas ini mungkin bisa menyentuh 3.000-an hingga akhir tahun begitu. Apakah menurut Anda akan ada shifting, apalagi dengan pelantikan kita di dalam negeri ini, kita juga akan melaksanakan pilkada, agar dana dari emas itu mungkin bisa kembali lagi ke pasar saham kita misalnya? Kalau emas itu mungkin banyak dihubungkan dengan inflation sama dan currency gitu ya. Kita ngelihat sih so far emas itu tidak langsung menjadi substitute bagi investing di Indonesia ya. Dan memang emas ini mungkin ada hubungannya dengan oil price dan mungkin inflation yang masih agak stubborn gitu ya. Tapi kita melihat harga level yang sekarang ini memang cukup tinggi. Kalau misalnya memang ada kestabilan di kondisi baik geopolitik, inflation, terutama karena oil gitu ya, seharusnya akan melandai lagi lah emas itu ya. Baik, artinya menurut Anda selama proses transisi ini apakah sudah berlangsung smooth untuk pasar keuangan dan juga pasar modal kita? Saya rasa ini sangat-sangat smooth ya, cukup smooth lah at least gitu. Kenapa? Karena kita lihat dari semenjak Prabowo memenangkan pemilu gitu ya, itu kan waktunya cukup panjang ya, 6 bulan. Di situ ada masa-masa di mana ada kekhawatiran bagi investor gitu ya, apakah budget dari pemerintah Indonesia akan jauh lebih tinggi, terutama dengan adanya makan gratis yang disangka akan mengambil cukup besar dari porsi budget pemerintah. Tapi kemudian setelah adanya diskusi dan mungkin yang cukup intens gitu ya, kita melihat bahwa budget pemerintah ini masih cukup konservatif untuk tahun 2025 dan terjaga dengan budget defisit masih di kisaran 2,5%. Dan kita lihat program-program Pak Prabowo juga tetap masih dilakukan, tapi mungkin intensitasnya tidak sebesar yang masyarakat kira awalnya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi ini ke Pak Prabowo masih tetap dilanjutkan dan dijaga
supaya tetap stabil gitu ya, tidak terlalu abrupt perubahannya gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang dinilai sangat positif bagi investor, karena investor paling takut ya kalau ada perubahan yang tiba-tiba gitu, apalagi investor dengan hubungannya dengan FDI, foreign direct investing gitu ya. Kalau misalnya dari yang sudah diwacanakan ternyata berubah karena presidennya baru gitu kan, itu kan bisa merusak rencana mereka yang sudah lakukan cukup lama gitu ya. Sedangkan buat portfolio manager gitu ya, buat investor portfolio, mungkin keberlanjutan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi di Indonesia akan terjaga at least untuk foreseeable future gitu ya. Baik, dari kabinet yang sudah beredar kemarin begitu, salah satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan ini sudah mulai terlihat akan dipimpin oleh siapa. Artinya pemain lama yang akan kembali lagi untuk memimpin perekonomian kita ke depannya begitu. Apakah ini ditanggapi positif oleh para investor? Oh iya, tentunya. Ini yang sesuatu yang mungkin juga saya di belakang layar juga perhatikan gitu ya. Siapa nih Menteri Keuangan? Karena Menteri Keuangan ini sangat-sangat erat hubungannya dengan bond yield kita gitu ya. Kepercayaan investor terhadap Indonesia ini mungkin dihadapi langsung oleh Menteri Keuangan. Nah, pada saat ini Ibu Sri Mulyani sudah melakukan dengan cukup baik dan investor sudah mengenal beliau cukup baik gitu ya. Dengan melakukan budgeting yang cukup prudent, dan pada saat mendengar bahwa mungkin Ibu akan melanjutkan lagi, ini tentunya akan memberikan assurance ya bagi investor bahwa Pak Prabowo memimpin Indonesia tentu juga tetap dengan prudent. Kenapa? Karena ya Indonesia meskipun kita butuh dana dari investor asing, tapi kita tetap harus menjaga kemampuan kita. Jadi dengan di budget 2025, budget defisit tetap dijaga 2,5%, ditambah ada porsi-porsi di budget yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah ke depan, itu tentunya sangat baik untuk pemerintah Prabowo ke depannya gitu ya menurut saya. Jadi menurut kami sangat-sangat bagus ini. Baik, dari Kementerian Keuangan ini sudah cukup menenangkan pasar. Di sisi lain, pemangkasan suku bunga ini juga sudah nyata dan bahkan mungkin masih akan berlanjut hingga akhir 2024 dan di 2025. Apakah ini artinya sebenarnya dari dalam negeri ini semua sentimennya cukup positif untuk mengundang aliran dana lebih besar lagi masuk hingga akhir tahun? Saya yakin itu ya gitu ya, tapi memang tidak serta-merta langsung gitu ya, karena terjadinya itu masih tetap melihat kondisi global. Contoh The Fed kan sudah menurunkan suku bunga gitu ya, tapi ada geopolitical risk di sini. Jadi melakukannya juga pelan-pelan. Rupiah sempat menguat, tapi habis itu melemah lagi gitu ya. Mungkin karena itu BI menahan suku bunga kemarin ya, tidak ikut menurunkan. Oleh karena itu saya lihat secara medium to long term, investor seharusnya balik ke Indonesia. Secara short term, mereka harus melihat kondisi saat ini seperti apa. Untuk investor yang long term sifatnya, mungkin saat ini masuk ke Indonesia adalah saat yang tepat. Tapi buat investor yang melihat kondisi yang hanya mengambil situasi saat ini, mungkin mereka akan menunggu katalis-katalis yang lebih meyakinkan gitu ya. Seperti angka-angka growth membaik, atau The Fed kembali menurunkan suku bunga, atau BI juga ikutan menurunkan suku bunga tanpa menggerakkan rupiah atau membuat rupiah melemah begitu. Baik, tadi Anda sampaikan salah satu katalis positif adalah kalau BI juga kembali menurunkan suku bunga. Bagaimana dari segi fiskal? Kebijakan apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah yang baru nantinya untuk bisa menjadi katalis positif yang mengundang lebih banyak lagi aliran dana? Iya, kalau dari fiskal memang cukup konservatif. Kita melihat adanya ekspektasi pertumbuhan dari pendapatan. Dan pertumbuhan dari pendapatan ini mungkin sesuatu hal yang baik, tapi kita lihat asalnya dari mana gitu ya. Memang kelihatan ada rencana untuk menaikkan pajak PPh ya. Mungkin ini akan impact kepada masyarakat gitu ya. Karena tentunya kenaikan pajak akan menyebabkan harga lebih mahal ya. Dan daya beli masyarakat juga bisa terimpact di situ. Tapi kita melihat apakah ada kebijakan lain yang bisa membantu tetap mempertahankan daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi yang ditakutkan mungkin kalau pendapatan terlalu agresif malah kenanya ke ekonomi. Nah, dari sisi spending yang kita lihat, ini ada shifting sebenarnya. Yang sebelumnya heavy di infrastruktur, hard infrastructure gitu ya. Sekarang itu ada shifting ke soft infrastructure. Yang saya omongin soft ini adalah bahwa seperti education,
kualitas sumber daya manusianya. Jadi kayak education itu kita lihat kan dari budget Pak Prabowo ada perbaikan sekolah, ada juga makan siang gratis gitu ya. Ada dari sisi healthcare juga ditingkatkan. Jadi ada beberapa hal yang untuk memperbaiki manusianya Indonesia gitu ya. Kita lihat memang infrastruktur tetap harus berjalan karena kita kan butuh infrastruktur. Tapi dilakukan ini karena sudah dilakukan cukup banyak di masa Jokowi, kita sekarang melakukannya lebih berhati-hati dan sekarang mulai fokus ke soft infrastructure itu.